Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen pemumpu mata kuliah Machine Learning, Ibu Dian Rini Palupi, SSI MKOM PhD. Perkenalkan, nama saya Azul Manal Gomelanga dengan NIM 090212 8242 9092 angkatan 2024 dari kelas L1 Machine Learning. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 jurnal tentang algoritma optimisasi pada machine learning. Topik yang akan dibahas pada ketiga jurnal ini adalah penggunaan optimization algorithm pada machine learning untuk deteksi penyakit pada hewan ternak. Secara lebih rinci, saya akan ngebahas bagaimana hewan-hewan di alam menjadi inspirasi terciptanya algoritma cerdas, seperti burung, angsa, dan ular, menjadi sebuah algoritma cerdas untuk mendeteksi sebuah penyakit metasitis pada sapi perah. Mari kita mulai dengan latar belakang. Berdasarkan 3 jurnal yang saya review, sektor ekonomi adalah sektor yang terdampak dalam industri susu global, dan juga kuantitas dan juga kualitas produksi susu juga menurun secara drastis disebabkan oleh penyakit mastitis. Hal ini tidak luput dari masalah metode tradisional yang digunakan untuk deteksi pada penyakit ini. Metode tradisional seringkali tidak efektif. Alasannya karena metode manual masih menggunakan subjektivitas manusia, dan juga metode laboratorium membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi hal yang sangat penting untuk deteksi dini. Namun, machine learning memiliki satu permasalahan besar. Permasalahan besar itu adalah permasalahan tentang parameter. Model machine learning standar seringkali terjebak pada error lokal atau lokal paradigma yang seringkali membuat hasil akurasi dari model menjadi tidak konsisten. Dan hal ini yang membuat 3 jurnal ini menjadi unik. Karena jurnal ini membahas tentang algoritma optimisasi dengan swarm intelligence ataupun berbasis cara kerja atau kecerdasan hewan untuk mengatasi permasalahan ini. Kita masuk ke pembahasan jurnal yang pertama. Jurnal ini berjudul Adaptive Neural Interface System for Improvement Mastitis Classification and Diagnosis. Diterbitkan oleh Scientific Report Nature Publishing Group, volume 15 halaman 1 sampai 14 di tahun 2025 dan ditulis oleh Adami A. Alade dan kawan-kawan. Jurnal ini menggunakan model hibrida yaitu ANPIS yang merupakan gabungan dari model neural network dan juga fuzzy logic. Tujuan dari penggabungan model-model ini adalah untuk mendapatkan kemampuan belajar neural network dan juga untuk mendapatkan kemampuan berpikir logis dari fuzzy logic yang mudah dipahami oleh manusia. Namun, ANPIS itu memiliki kekurangan, yaitu kepekaan tinggi pada parameter awal, sehingga performanya itu tidak konsisten. Jadi, kalau parameter awalnya itu sudah salah, maka performanya itu bisa menjadi buruk. Nah, untuk mengatasi masalah ini, peneliti menggunakan algoritma optimisasi. Yang pertamanya itu PSO, Particle Swarm Optimization, yang meniru cara kerja kawanan burung dalam cara mencari makanan. Lalu GA, Generic Algorithm, Genetic Algorithm, dan GD,
gradient descent. PSO ini bekerja seperti kawanan burung yang mencari makanan. Jadi, solusi-solusi itu dianggap sebagai kawanan burung. Dan ketika ada solusi yang ditemukan dengan nilai error terkecil, maka kawanan-kawanan burung itu akan bergerak ke lokasi dengan error terkecil tersebut. Cara kerja UNPIS. Jadi, UNPIS itu merupakan gabungan dari fuzzy logic dan juga neural network. Jadi, langkah kerjanya itu pertamanya input data, classification, rule system, perhitungan rule, udah turun neural network, udah tuh hasil sehat ataupun tidak sehat. Dan kita langsung ke pembahasan tentang performa dari model UNPIS ini sendiri. Bisa dilihat dari tabel di layar bahwa model UNPIS dengan algoritma optimisasi PSO memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu akurasi lebih besar sebesar 10-13% dibandingkan dengan model UNPIS standar. Dan juga kita tidak hanya melihat nilai dari akurasi verifikasi, tetapi kita bisa melihat dari nilai error atau MSE, PSO UNPIS memiliki nilai error paling kecil, yaitu 0,012. PSO itu menurunkan error hingga 80% dibandingkan UNPIS standar. Dan untuk nilai prediction dan recall, PSO UNPIS memiliki nilai F1 score lebih tinggi, yaitu sebesar 0,98% dibandingkan dengan UNPIS standar dan juga algoritma optimisasi lain yang UNPIS standar sebesar 0,83 dan GA94 dan gradient descent sebesar 90. Oke, penelitian ini menunjukkan bahwa optimisasi metodologistik sangat pengaruh pada kinerja UNPIS untuk deteksi metodologitis. Nah, model PSO UNPIS menjadi terbaik dengan akurasi 98,7 dan error 0,012. Jauh lebih tinggi dibandingkan UNPIS tanpa optimisasi. Sangat direkomendasikan di penyakit industri peralatan modern. Ini kesimpulan yang saya dapat. Tapi, dalam jurnal ini, sebagai reviewer, saya melihat ada beberapa kekurangan. Yang pertama, dataset terbatas dapat mempengaruhi generalisasi. Dua, tidak mencantumkan jumlah baris dataset, jumlah sapi, maupun distribusi kelas sehat atau amatitis. Jadi, dataset yang digunakan tidak dijelaskan di dalam jurnal ini. Sehingga bisa menyebabkan nilai bias jikalau jumlah dari dataset sapi yang sehat itu tidak seimbang dengan jumlah dataset sapi yang matitis. Kita lanjut ke pembahasan jurnal kedua. Jurnal itu berjudul Leveraging EgoSec Boost for Early Detection of Subclinic Matitis in Dairy Cow. Diterbitin oleh Applied Scientist. Pada jurnal kedua, pembahasannya itu ataupun topik yang diemban itu agak berat. Sebab topik yang diemban di sini adalah kualifikasi matitis subklinis. Berbeda dengan jurnal pertama yang hanya membahas tentang matitis klinis, yang merupakan penyakit matitis yang mudah dilihat secara fisik bahwa sapi itu sakit, sedangkan matitis subklinis itu agak susah kalau dilihat dengan cara metode tradisional. Jurnal ini memiliki keunikan, yaitu data diambil dari data real ataupun data lapangan, yaitu catatan dari Daily Herd Improvement (DHI) dari 4.154 sapi yang kemudian itu dibersihkan sehingga menghasilkan 3.232 sampel data dengan mensisakan 21 fitur. Nah, algoritma Gaussian gitu kan. Di sini kita tuh pakai algoritma IGOSE, Improvement Gauss Optimization, yang berasal dari algoritma Gaussian biasa, tapi ada perubahan yang dilakukan oleh penulis. Algoritma Gaussian standar ditingkatkan dengan 3 strategi. Yang pertama itu Elite Inverse strategi, Adaptive Knot, dan juga Golden Sign strategi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa model EgoSec Boost bekerja lebih baik daripada model-model lain sebelumnya.
untuk memprediksi matitis subklinis, terutama mengenai skor sel sematik SCS. Kita lanjut ke bagian hasil. Jadi, di bagian algoritma pembanding, akurasi dari IGOC algoritma optimisasi IGOC yaitu sebesar 87% dan F1-nya itu 88%. Lebih tinggi daripada algoritma optimisasi lain kayak GOC ataupun DBO. Dan kalau kita lihat, hasil akurasi dari IGOC itu lebih kecil daripada jual satu, dan menurut saya sebagai reviewer ini adalah hal yang wajar sebab pembahasan yang dibahas di sini adalah hal yang lebih sulit daripada jual satu, yaitu metatitis subklinis. Dan juga data yang digunakan adalah data lapangan real ataupun data lapangan asli yang memiliki banyak error ataupun banyak noise, sehingga akurasi sebesar 87% dan F1 score sebesar 88% adalah hasil yang sangatlah bagus. Oke, jadi terakhir kita akan ngebahas review jurnal ketiga. Jurnal ini berjudul TBC BPR Formulation Model for Prediction Supplementitis. Berbeda dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang berfokus pada klasifikasi, jurnal ketiga ini berfokus terhadap regresi penyakit metatitis subklinis pada sapi perah. Kita langsung saja membahas tentang algoritma dan juga algoritma optimisasi yang dipakai. Jadi, model regresi yang dipakai adalah Back-Correlation Neural Network yang ditingkatkan menggunakan algoritma optimisasi baru bernama Multi-Strategy Bootstrap Optimization atau disingkat TBSO. Nah, neural network seperti yang kita tahu itu memiliki waktu pelatihan yang lama. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, penulis di sini menggunakan algoritma optimisasi yaitu Stack Optimizer yang ditingkatkan. Nah, Stack Optimizer itu ditingkatkan dengan 3 strategi. Yang pertama yaitu 10-CRT mapping, Rationalizer, dan Elite Reverse Learning untuk mengatasi masalah babak awal yang acak pada BPN. Nah, hasil akhir menunjukkan bahwa model TBSO mencapai performa regresi yang sangat tinggi, yaitu R-square sebesar 0,94%. Jadi, model ini bisa menjelaskan 94% dari data output yang bakal kita bandingkan dengan data validasi. Dan kita lihat di bagian algoritma pembanding, performa regresi seperti kita lihat di layar, TBSO BP memiliki hasil yang besar di semua bidang, nggak hanya di R-square ataupun penjelasan di bidang output, yaitu sebesar 0,94, RSME 5,33, dan MAE 2,07. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa model regresi TBSO memiliki akurasi dan stabilitas tinggi dalam memprediksi penyakit subklinis pada sapi perah dengan nilai R2 yang tinggi yaitu 0,4 dan juga RSME yang rendah. Nah, model ini mengungguli model PPN standar maupun model yang dioptimalkan dengan algoritma lain kayak PSO ataupun stack standar. Nah, kekuatan dari penelitian ini yang pertama itu akurasi penelitian sangat tinggi, ada pengembangan 3 strategi matematik canggih dan juga evaluasi yang komprehensif. Dan kelemahan penelitian ini yaitu waktu komputasi yang sangat lama. Meskipun neural network udah dibantu dengan algoritma optimisasi, tetapi waktu yang diperlukan untuk satu training itu adalah 535 detik, yaitu sekitar 10 menit kurang sedikit. Nah, dibandingkan algoritma standar sehingga membutuhkan sumber daya keras yang real time. Oke, jadi inilah akhir dari pembahasan review singkat ketiga jurnal. Jadi, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari ketiga jurnal ini sendiri. Jurnal pertama itu yang berjudul Adaptive Neuropathy Persistent Matitis Calibration and Diagnosis itu memiliki hasil yang sangat besar, yaitu sebesar 97,8%. Dan hal ini disebabkan oleh dataset yang enggak dijelaskan di dalam jurnal sehingga kita tuh tidak tahu bahwa datanya itu berimbang atau tidak jikalau kita bandingkan sapi yang sehat dan juga malitis. Dan juga jurnal yang kedua yang ngebahas tentang algoritma
XBoost dan juga optimisasi IGOC merupakan algoritma dengan nilai yang paling bagus sebab dia itu menggunakan data real, menggunakan data DHI, menggunakan 4 ribuan data, kemudian dibersihkan menjadi 3.000 dan menggunakan 21 fitur. Dan untuk secara matematis sendiri, jurnal ketiga itu memiliki hasil yang paling bagus, yaitu sebesar 94% dibandingkan dengan jurnal 2 dan juga memiliki dataset yang paling banyak dibandingkan jurnal-jurnal lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma standar itu sudah tidak berlaku lagi dalam melakukan pendeteksian penyakit pada ternak. Dan penggunaan algoritma optimisasi menjadi salah satu kewajiban yang wajib dipakai dalam algoritma machine learning jikalau kita ingin menyelesaikan permasalahan ini. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah disediain. Terima kasih untuk dosen pengumpu dan juga kawan-kawan yang sudah membantu saya dalam kelas machine learning ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.